Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sanatul Awalia. Saya di sini sebagai seorang pengajar bahasa Inggris sejak tahun 2013 sampai saat ini di SMP Informatika Syed Al-Islamiyah Cirebon. Oke, kalau ditanya alasan, sebetulnya dulu mungkin sempat terbersit cita-cita saya tuh nggak pengen jadi guru gitu ya. Tetapi ketika ada suatu hal gitu ya, ketika saya pribadi mengikuti kursus bahasa Inggris, kemudian mendapatkan tawaran untuk menjadi guru, hal tersebut tuh bisa apa ya? Saya juga sempat surprise gitu, sempat kaget bahwa hal tersebut bisa mengubah saya, benar-benar mengubah cara pandang saya. Akhirnya saya juga bisa senang terhadap dunia pendidikan, karena buat saya pribadi alasan saya menjadi guru itu saya ingin memberikan manfaat, ingin bisa menjadi seorang pendidik yang bisa menginspirasi, bisa untuk membersamai anak-anak dalam tumbuh kembangnya, dalam karakternya, dalam soft skillnya, tidak hanya tentang akademisnya gitu ya, seperti itu. Dan harapannya sih, karena mulai dari pendidikan lah awal anak-anak itu apa ya, sebagai jembatan mencapai cita-citanya sih gitu ya. Kalau ditanya sudah berapa lama, dihitung aja dari 2013 ya. Sudah cukup lama ya. Awal mula sih memang setahun itu honor dulu, baru di tahun 2014 diangkat jadi guru tetap ya. Kalau ditanya secara formal di sekolah ini ya dari 2013. Tetapi di dunia pendidikan saya memulai mengajar itu sejak tahun 2010. Waktu itu memang mengawali mengajar itu di kursus ya, berarti kurang lebih sekitar 14 tahun ya. Ya, tantangan terbesar yang saya hadapi ya, kalau dari tahun ke tahun, apalagi generasinya juga berbeda seperti itu ya, kemudian sempat mengalami ada masa COVID, nah itu sangat berdampak sekali, lebih ke motivasi belajar sih ya. Mungkin untuk Gen Z ini karena tidak memungkiri perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak-anak ya. Dalam pembelajaran juga sudah mulai memakai teknologi, namun di satu sisi tantangannya adalah menjadikan hal yang instan itu mengubah motivasi untuk belajar. Mungkin untuk belajarnya itu kurang ya, karena apapun bisa dicari dengan internet gitu dengan mudahnya, termasuk sumber pengetahuan, kemudian juga keterampilan untuk menulis. Mungkin kalau sedikit boleh mengkritisi sih, di generasi ini mungkin kurang skill untuk menulis, kemudian untuk membaca secara mendalam seperti itu ya, memahami teks. Padahal kan mungkin seiring perkembangan zaman itu teknologi itu membantu ya, tapi ternyata teknologi juga seperti memiliki dua mata sisi gitu ya, bisa menjadi manfaat dan bisa juga menjadi mudarat gitu ya, tergantung dari sudut mana-mana yang akan diambil. Dan ini adalah tantangan terbesar juga bagi orang tua menurut saya, bukan hanya tugas guru gitu yang harus sama-sama kontrol terhadap penggunaan teknologi, penggunaan internet gitu anak-anak ya, karena banyak sekali ya akhirnya anak-anak kecanduan game dan mengalami kemunduran untuk belajar kalau tidak benar-benar mendapatkan support system yang baik. Dari antaranya kan tidak hanya guru ya di dalam sekolah, support system itu the best support system itu ada di dalam keluarga, terutama parents gitu kan, dan juga sehingga anak tersebut walaupun memang diberikan chance untuk menggunakan teknologi, anak tersebut bisa menggunakan teknologi tersebut menjadi wise gitu dan lebih kritis sepertinya, seperti itu. Iya, untuk mengatasi siswa yang kurang disiplin,
bukan dengan hukuman ya. Ketika mendapati siswa yang kurang disiplin, yang pertama kali saya lakukan adalah mendekati siswa tersebut, karena kita harus tahu dulu apa penyebab ketidakdisiplinannya. Bisa jadi dari berbagai faktor, antara faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ketika sudah mendapatkan apa sih akar masalahnya, lalu dicarikan dicarikan solusi bersama sehingga anak tersebut tidak merasa dihakimi, kemudian diberikan semangat, diberikan motivasi untuk diyakini bahwa setiap orang itu bisa berubah, setiap orang itu bisa lebih baik dari hari ke harinya, terus mensupport agar hal-hal yang kurang baik gitu ya, termasuk ketidakdisiplinannya berkurang. Dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan dengan peran guru saja, peran tunggal seorang guru, tetapi juga ada peran orang tua. Jadi harus melibatkan, harus berkoordinasi dengan baik dengan orang tua seperti itu. Terkadang mungkin sistem pembelajaran, sistem pendidikan di Indonesia itu terlalu kompleks, karena anak itu sudah banyak sekali mata pelajaran, dan untuk diri saya sendiri sih memang tidak memaksa anak untuk harus selalu menjadi expert dalam bidang yang saya ampu gitu ya, karena setiap anak itu kuncinya adalah memang setiap anak itu adalah seorang bintang, entahlah memang di bidang akademis maupun non akademis. Bisa jadi anak-anak tersebut adalah anak-anak yang memiliki potensi yang berbeda-beda, pastinya seperti itu ya, karena memang Allah itu menitipkan ke kita itu tidak mungkin tidak ada hal positifnya. Jadi kalau untuk menjaga motivasi semangat anak, insya Allah dalam pembelajaran di kelas, saya sendiri mencoba untuk melakukan inovasi atau kreativitas dalam pembelajaran. Misalnya saja dimulai dari ada ice breaking supaya pembelajarannya lebih bersemangat, kemudian ada sesi senam otak seperti itu. Kemudian ada banyak teknik yang bisa dilakukan supaya kegiatan pembelajaran itu tidak membosankan, dan juga mindfulness, menghadirkan 100%, kalau tidak bisa 100% ya mungkin menghadirkan anak seutuhnya di dalam kelas, karena bukan tidak mungkin ketika di jam pertama misalnya turun ke jam berikutnya, dan apalagi jam siang seperti itu sudah mulai tidak bersemangat. Ada ice breaking, ada game, dan juga gimana kreativitas seorang guru deh supaya anak-anak tersebut merasa nyaman belajar sama kita. Kemudian ketika sudah nyaman, harapannya mereka juga bisa memahami, bisa masuk ke materi tersebut, dan akhirnya semangatnya terjaga gitu. Harapannya dari saya sendiri, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan itu bisa sangat bermanfaat bagi mereka ke depannya. Karena saya mengampu dalam materi bahasa Inggris, tentu saja bahasa Inggris ini merupakan bahasa yang sudah seperti kita ketahui adalah bahasa internasional. Minimalnya mereka sudah mulai berani untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, dan harapannya juga bisa digunakan ketika nanti entah lulus dari sini bisa dikembangkan gitu ya, dikembangkan mau kuliah, mau kerja atau berwirausaha. Banyak sekali jangkauan bahasa Inggris itu, luas sekali. Misalnya ketika ingin mendapatkan, ketika ingin bekerja seperti itu ya, mudah-mudahan dari bekal bahasa Inggris yang mereka miliki gitu bisa dipergunakan nanti saat bekerja. Siapa tahu aja ada yang bekerja di perusahaan asing seperti itu ya. Kemudian juga ketika kuliah barangkali nanti ada yang mau apply beasiswa ke luar negeri atau seperti apalah gitu ya, karena Mistik yakin zaman sekarang apalagi saat ini dengan peradaban teknologi yang sangat maju, kalau kita tidak bisa mengembangkan diri kita, kalau kita tidak punya skill, tidak punya jiwa leadership, tidak punya banyak hal ya, soft skill terutama nih, mungkin pesan untuk anak-anak juga ya, kuasailah hal-hal yang memang apa yang sekarang itu dibutuhkan gitu ya, tidak hanya cakap dalam pembelajaran tetapi harus cakap juga dalam kemampuan soft skillnya, kemampuan contohnya soft skill itu kan bisa interaksi gitu ya, berani berbicara di depan umum atau public speaking, kemudian juga bahasa Inggrisnya ini sebagai penunjang gitu agar bisa bersaing di dunia luar sana gitu yang
tentunya sudah sangat ketat kalau kita perhatikan dengan perkembangan sekarang aja mungkin seperti yang diinfokan di media itu mencari kerja itu bukan hal yang mudah seperti itu ya. Bahkan banyak hal-hal lah yang menjadi tantangan dan harapannya mungkin ini akan menjadi challenge tersendiri bagi anak-anak gitu ya, harus mempersiapkan diri untuk bersaing di era global ini. Agar lebih semangat belajar, ingatlah jangan pernah sia-siakan waktumu, karena ketika kamu menyia-nyiakan waktu maka waktu akan yang menyia-nyiakan kamu gitu ya. Ketika kita lupa dengan tujuan kita gitu, makanya kembali Miss Dik ajak anak-anak untuk berpikir visioner gitu ya. Berpikir visioner itu berpikir ke arah ke depan seperti itu. Jangan pernah terlena dengan masa muda, karena masa muda itu singkat banget waktunya ya. Kalau misalkan kita terlena, boleh kita menikmati masa muda, tetapi jangan sampai lupa pada fokusnya gitu ya. Kita harus punya target, karena hidup itu harus punya tujuan, harus punya mimpi, harus punya cita-cita, dan cita-cita itu tidak hanya dream, tetapi harus ada action. Jadi apalah artinya mimpi tanpa sebuah aksi gitu. Jadi harus tetap semangat, tetap kembangkan diri kalian, kuasai soft skill yang ada, yang nanti dipelajari, dikembangkan. Jangan lupa untuk selalu berdoa gitu ya, untuk selalu berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena namanya cita-cita itu tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan kuasa Allah gitu ya, terutama itu. Kemudian juga minta selalu doa dari orang tua gitu ya, supaya apa yang dicita-citakan itu dipermudah. Ketika kita sudah berusaha balance gitu ya, kita juga berusaha berdoa ke orang tua juga, berbakti kepada orang tua, maka insya Allah untuk hal-hal duniawi itu bisa mengikuti dengan sendirinya seperti itu. Mungkin untuk sesi wawancara kali ini cukup segitu aja ya. Harapannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, untuk Miss Dik sampaikan itu bisa menjadi masukan mungkin ya buat diri kalian sendiri, buat anak-anak SMK Informatika Al Irsyad. Mudah-mudahan sukses selalu gitu ya. Kami doakan mudah-mudahan selalu Allah lindungi juga, selalu Allah tuntun, selalu berada dalam pelukan Allah, sehingga apapun jadinya tidak hanya harapan pribadi sih, bisa suksesnya sukses dunia akhirat seperti itu. Apa yang sudah didapatkan dari SMK Informatika, bekal agamanya juga bisa berkelanjutan, bahkan jangan pernah putus, seperti itu bisa diterapkan di kehidupan nanti gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.